Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Tasri dengan nomor BP 2010809. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hardware komputer, cara pasangnya, dan cara masuk setting BIOS. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hardware komputer. Hardware komputer yaitu perangkat yang bisa dilihat, diraba secara langsung atau perangkat yang nyata. Kegunaan dari hardware komputer ini yaitu berfungsi untuk proses input dan proses output. Contoh hardware komputer yaitu pertama ada keyboard, ada mouse, ada CPU, kemudian ada monitor. Perangkat yang ada di dalam CPU seperti ini namanya heatsink. Ini adalah power supply, CD-ROM. Ini ada memori, ada prosesor, hard disk, ada kabel SATA, kemudian ada motherboard atau MOBO. Dan ini adalah baterai CMOS. Di sini adalah tempat kita masang prosesor. Di sini adalah slot memori. Selanjutnya kita akan pasang perangkat-perangkat tersebut ke dalam CPU. Pertama yang kita pasang itu adalah power supply. Power supply ini berfungsi untuk mengantar arus. Selanjutnya kita pasang motherboard. Motherboard ini adalah tempat untuk memasang perangkat-perangkat seperti prosesor. Selanjutnya kita akan masuk ke pemasangan prosesor. Prosesor ini merupakan otak dari komputer. Selanjutnya kita akan pasang heatsink. Heatsink ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Selanjutnya pemasangan memori. Kita pasang di sini. Selanjutnya kita akan memasang DVD-ROM. DVD-ROM ini berfungsi untuk memasukkan DVD RW. Pada power supply terdapat banyak kabel. Ada SATA untuk DVD-ROM, SATA untuk hard disk, kemudian yang akan dipasang kepada motherboard. Oke, selanjutnya kita pasang pada motherboard. Di CPU juga terdapat kabel-kabel kecil seperti kabel USB, audio, ada HDD LED, power SW, reset SW, power LED. Kabel-kabel tersebut akan kita pasang di slot yang bagian di sini. Di sini juga bisa dilihat. Di sini untuk USB, ada juga untuk audio. Di sini adalah kabel kecilnya seperti HDD LED, power LED, dan reset SW, power SW. Selanjutnya kita pasang hard disk. Hard disk ini merupakan penyimpanan eksternal dan memori merupakan penyimpanan internal. Kita juga akan pasang kabel dari power supply ke hard disk. Terakhir pemasangan kabel SATA. Kabel SATA ini kita pasang dari DVD-ROM ke motherboard, kemudian dari hard disk ke motherboard. Selanjutnya pemasangan mouse ke CPU ke bagian belakang. Kemudian pemasangan keyboard. Ini adalah kabel VGA yang menghubungkan dari CPU ke monitor. Selanjutnya itu tentang bagaimana cara masuk atau setting BIOS. Pertama kita harus tahu dulu apa itu BIOS dan UEFI. BIOS kepanjangan dari Basic Input Output System, yaitu sebuah program yang ditanam dalam sebuah chip ROM, sebuah mainboard yang bekerja independen tanpa harus meload program dari disk. Nah, tugas dari BIOS itu sendiri yaitu mengecek seluruh perangkat keras, komponen komputer yang terpasang sebelum meload sistem operasi dari drive. Intinya gini,
Jadi, sebelum komputer masuk Windows, si BIOS atau UEFI ini mengecek dulu semua komponen terpasang, apakah komponen RAM, drive, VGA, prosesor, dan lainnya berfungsi normal dan sudah terpasang dengan benar. Jika iya, maka proses akan melanjutkan dengan melewat program yang berada di drive atau sistem operasi. Fungsi dari BIOS itu sendiri yaitu BIOS firmware bertugas untuk menginisialisasi hardware pada saat booting, yaitu power on self-test atau POS, tepat saat kamu menekan tombol power komputer. BIOS akan mengecek semua modul yang terpasang di komputermu, mulai dari RAM, prosesor, chipset, HDD, VGA, mouse, keyboard, dan monitor, apakah sehat sebelum masuk ke sistem operasi. Dan apakah itu legacy BIOS? Ketika kamu menggunakan UEFI mode, pasti ada opsi boot mode. Ingin pakai UEFI murni atau legacy support. Maksud dari fitur legacy BIOS yaitu kamu bisa tetap mengaktifkan fitur dasar dari BIOS jadul agar sistem operasi yang belum support UEFI bisa diinstal dan perangkat yang jadul bisa dibaca di UEFI. Nah, apa itu UEFI? UEFI kepanjangan dari Unified Extensible Firmware Interface, yaitu interface yang berada di antara sistem operasi dan firmware yang menggantikan BIOS jadul dengan keuntungan dan fitur yang lebih. Misalnya, UEFI bisa booting disk yang lebih dari 2 TB, booting lebih aman dengan safe boot, dan mendukung GBT partition table. Udah. Cara masuk ke menu BIOS ataupun UEFI berbeda-beda, tergantung dari merek mainboard yang kamu pakai. Tapi secara umum tombol yang sering digunakan yaitu tombol delete, F2, dan F12. Bagaimana cara masuk UEFI BIOS di Windows 10? Pertama, kita klik pada menu jendela ini, kemudian ketikkan recovery. Pilih recovery option, kemudian pilih recovery, kemudian restart now. Setelah menekan tombol restart, tekan troubleshoot, kemudian advanced option, kemudian klik UEFI firmware, kemudian restart. Tunggu sampai dia masuk ke menu BIOS. Nah, dengan cara ini kita tidak perlu menekan tombol delete, F12, dan F2. Nah, kira-kira seperti inilah tampilan dari menu BIOS. Di sini ada menu main. Pada umumnya di menu ini berisi informasi waktu sistem. Kita bisa mengatur waktu. Nah, seperti ini. Kita bisa atur waktu, kemudian tanggal. Nah, untuk kembali, kita cukup tekan tombol ESC pada keyboard. Selanjutnya ada menu device. Nah, di sini ada banyak macam itu tentang USB setup, hardware setup, video setup, audio setup, dan network setup. Ini kita akan di sini kita juga bisa menyetting USB yang terpasang atau network yang terpasang. Misalnya itu menu advanced. Di sini ada CPU setup, ada Intel R. Nah, ini ada tombol power. Ini ada option power saving mode, disable atau enable. Kemudian ada security untuk mengatur password. Kemudian ada startup untuk masuk ke menu boot mode. Di sini bisa dipilih ada UEFI only atau legacy only. Kemudian untuk exit, di sini bisa tekan exit atau juga bisa dengan tekan tombol F10 kemudian exit. Kita akan keluar dari menu BIOS, kita klik X. Masuk ke BIOS, nanti di sini akan muncul pesan seperti ini. Tekan